Kali ini saya ingin berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia. Merawat hubungan antar agama, agama dan negara dalam negara Indonesia yang bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama merupakan sesuatu yang tidak mudah. Hal itu secara khusus terkait dengan tidak mudahnya memisahkan nilai-nilai private dan nilai-nilai publik. Pemisahan nilai-nilai private dan nilai publik yang tidak mungkin dilakukan secara ketat, itulah yang menimbulkan banyak persoalan. Agama memiliki nilai-nilai eksklusif dan secara bersamaan juga mengandung nilai-nilai eksklusif. Itulah sebabnya agama dapat menerima nilai-nilai eksklusif sebagaimana sejatinya sebuah kebijakan publik. Tapi perumusan kebijakan publik di Indonesia ternyata tidak luput dari pertarungan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Itulah sebabnya hadir kebijakan publik terkait agama yang berakibat pelaksanaan kebijakan terkait agama itu bukannya merukunkan agama-agama, sebaliknya melahirkan konflik antar agama. Realitas ini terjadi dalam sejumlah perjalanan perumusan kebijakan publik terkait agama-agama Indonesia. Kita bisa menyebut bahwa ternyata kebijakan unggul terkait dengan agama masih menjadi sebuah persoalan di negeri ini. Saat ini secara khusus saya akan menyoroti apa yang harus dikerjakan oleh setiap individu dan kelompok agama di Indonesia untuk merawat toleransi beragama yang dulu bersemayam dengan baik di negeri ini. Secara khusus menyoroti tentang bagaimana keterlibatan agama-agama untuk menghadirkan kebijakan publik terkait agama yang unggul untuk dapat menghadirkan kehidupan antar agama yang damai untuk merawat pluralitas agama-agama di Indonesia. Pemisahan antara agama dan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga berarti bahwa negara dan agama diakui memiliki kodrat yang berbeda, sehingga negara tidak boleh mencampur urusan negara dan agama tidak boleh menguasai negara. Agama terpisah dari negara, karena pada kodratnya negara memang berbeda dengan agama. Wewenang keduanya berbeda, namun negara tidak boleh menguasai negara. Agama tidak boleh menguasai negara. Demikian juga, negara tidak boleh menguasai agama. Apabila negara ingin menguasai negara, atau apabila negara ingin menguasai agama, atau sebaliknya, negara ingin menguasai agama, sebagaimana terjadi di Indonesia, maka keduanya, baik agama maupun negara, tidak berjalan pada kodratnya. Akibatnya, kedua-duanya tidak maksimal berkarya bagi kemanusiaan. Agama-agama juga tidak boleh tidak peduli dengan tindakan salah pemerintah. Negara dan agama harus memiliki hubungan koordinasi yang memungkinkan keduanya berjalan sesuai dengan kodratnya. Pada waktu negara tidak melakukan wewenangnya dengan tepat atau tidak menjalankan keadilan Allah dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat, maka agama harus berani mengarahkan pemerintah untuk kembali kepada kodratnya. Perbedaan pandangan agama-agama yang ada tidak harus menyangkali negara Indonesia berdasarkan Pancasila, sebagaimana negara yang memisahkan agama dengan negara. Tapi sebagaimana dijelaskan dalam bagian baru saya sudah jelaskan, terjadi heterogenitas tafsir Pancasila yang didasarkan oleh pandangan agama-agama. Heterogenitas tafsir tersebut juga mencakup tentang demokrasi yang menjadi pemikiran Pancasila. Selanjutnya kemudian bagaimanakah kebijakan publik yang terkait dengan agama di Indonesia? Kebijakan publik menyeratkan adanya suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan private atau murni individual, tapi milik bersama atau milik umum. Ruang publik itu merupakan suatu yang diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya perlu ada aturan bersama untuk mengatur ruang publik itu. Karena itu, kebijakan publik yang non-diskriminatif hanya mungkin hadir jika dilandasi
pemahaman ruang publik dan private yang jelas. Memutuskan kebijakan publik terkait agama-agama perlu kehati-hatian. Apalagi demi agama, ada banyak individu atau kelompok rela mengorbankan diri mereka. Itulah sebabnya konflik-konflik terkait agama bisa menimbulkan konflik yang besar dan tidak mudah untuk didamaikan. Pandangan yang menetapkan perbedaan yang jelas antara kekuasaan publik dan dunia private berpendapat bahwa peran negara adalah menciptakan kondisi di mana kepentingan publik dapat terjamin. Pemerintah lebih baik tidak terlalu campur tangan dalam ruang publik, apalagi kebijakan terkait agama. Gagasan mengenai perbedaan yang jelas dan tegas antara ruang publik dan private ini mulai runtuh sejak abad ke-19. Penetrasi kebijakan publik ke dalam ruang yang oleh para ahli ekonomi sebagai ruang private mulai terjadi di hampir setiap bidang kehidupan sosial. Perumusan kebijakan publik pada saat ini memerlukan keterlibatan yang lebih luas dari sebelumnya. Dan tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif dan legislatif. Itulah sebabnya perumusan kebijakan terkait agama perlu dilakukan dengan sabar dan dengan mengikutsertakan semua pihak agar kebijakan yang dilahirkan adalah kebijakan yang baik untuk semua agama. Kementerian Agama sejatinya harus merupakan kementerian agama-agama dan bukan kementerian agama tertentu. Kementerian agama ini bisa saja ditetapkan untuk tetap hadir menampung opini agama-agama yang ada. Dan opini dari agama-agama yang ada harus sedia untuk diperdebatkan. Dalam arti menerima kritik dari berbagai pemikiran keagamaan yang ada di Indonesia untuk kemudian menghadirkan nilai-nilai yang diterima oleh semua agama yang ada di Indonesia. Kementerian agama-agama ini dapat menjadi wadah bagi proses belajar, bagi pengenalan agama-agama, sehingga akan menimbulkan pengertian bersama yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa. Kemudian, tugas utama dari Kementerian Agama ini adalah menyusun Undang-Undang Kebebasan Beragama berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 yang telah lama dirindukan banyak orang di Indonesia, yaitu suatu undang-undang terkait kebebasan beragama yang juga telah diusulkan jauh-jauh hari oleh T.B. Simatupang, seorang tokoh Kristen pada masa lampau. Tidak adanya undang-undang kebebasan beragama yang merupakan penjabaran pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan hadirnya berbagai surat keputusan kementerian dengan dasar hukum yang tidak jelas untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul terkait agama. Tidak adanya undang-undang kebebasan beragama yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan beragama menghadirkan perlakuan diskriminatif terhadap agama tertentu. Perlakuan yang berbeda terhadap agama-agama yang ada di Indonesia telah terjadi sejak masa Soekarno atau Presiden Soekarno yang kemudian terus terawat pada masa Orde Baru. Pada umumnya, kebijakan terkait agama didasarkan pada Perintah Presiden Nomor 1 PNPS 1965. Aturan mengenai pendirian rumah ibadat yang diskriminatif dan diskriminasi terhadap bidat-bidat agama didasarkan pada kebijakan tersebut. Bahkan kebijakan tersebut atau PNPS 65 ini mendapat peneguhannya di dalam KUHP, dan itulah sebabnya banyak kriminalisasi agama di Indonesia. Kemudian pertanyaannya, kalau begitu, bagaimana masa depan hubungan agama dan negara di Indonesia? Menata hubungan agama dan negara dalam sebuah negara yang beragam memang bukan merupakan suatu hal yang mudah. Karena semua agama merasa memiliki jalan terbaik untuk terciptanya hubungan antar agama dalam sebuah negara yang beragam. Apalagi pada daerah-daerah di mana konflik bernuansa agama telah terjadi, konflik kekerasan antar agama itu telah menimbulkan kecurigaan antar pemeluk agama yang berbeda. Dan perasaan curiga tersebut tidak mudah dihapuskan. Namun, perjuangan semua rakyat Indonesia yang menyadari arti pentingnya negara Indonesia
bagi mereka menjadi modal dalam usaha mencapai Indonesia yang lebih baik. Perjuangan masyarakat Indonesia seharusnya bagi pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen dengan semangat yang inklusif dan non-diskriminasi. Perjuangan masyarakat Indonesia seharusnya untuk kesatuan dan keberagaman Indonesia demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen dengan semangat yang inklusif bagi terbentuknya demokrasi yang berkeadilan, perjuangan itu seharusnya menjadi perjuangan suci yang menghargai keragaman agama yang ada, yang adalah realitas Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menghargai pluralisme agama, demokrasi yang menghargai keberagaman agama. Demokrasi yang menghargai pluralisme agama ini adalah pilihan terbaik untuk Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia. Pluralisme agama adalah sebuah pilihan terbaik untuk dunia, untuk Indonesia yang beragam agama. Masa depan pluralisme agama di Indonesia terkait hubungan dengan agama negara yang ada di Indonesia. Dan itu perlu diperjuangkan oleh semua elemen bangsa di negeri ini. Pergulatan antara kelompok-kelompok yang ada di Indonesia seharusnya tidak akan membawa persoalan jika kelompok-kelompok yang bergulat menyadari bahwa Indonesia sebagai negara yang memisahkan antara agama dan negara sebagai sesuatu yang final. Lagi pula, perjuangan semua kelompok untuk memberikan pemikiran secara khusus antara hubungan negara dengan agama haruslah memperhatikan heterogenitas kelompok sosial yang ada di Indonesia. Kecintaan terhadap kelompok yang ada tidak harus mengabaikan kecintaan kepada negara yang merupakan hasil perjuangan bersama. Pada hakikatnya, agama-agama memang harus memberikan kritik kepada negara yang tidak lagi dapat menjalankan fungsi pemerintahnya dengan benar. Namun, agama-agama tersebut tidak boleh menguasai negara. Karena apabila agama-agama itu menguasai negara, yang terjadi adalah dominasi agama tertentu dan menimbulkan pemerintahan yang otoriter kembali. Dan agama yang menguasai pemerintahan tidak akan dapat menerima kritik dari agama-agama yang berbeda. Terjadilah hegemoni agama, sehingga agama-agama yang berbeda harus mengalami diskriminasi. Karena itu, hubungan antar agama di Indonesia ini, kenyataan Pancasila sebagai bukan negara sekuler, bukan negara agama, merupakan suatu pilihan yang terbaik. Dan pada masa saat yang sukar ini, pada masa wabah corona di Indonesia, harusnya agama-agama itu bersatu untuk melawan wabah corona. Dan kemudian juga negara dengan agama itu membangun sebuah hubungan bersama yang baik dengan kebijakan-kebijakan unggul, yaitu kebijakan publik yang non-diskriminatif, yang dengan demikian kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Karena sebuah kebijakan unggul yang non-diskriminatif yang dapat dilaksanakan dengan baik akan menghadirkan kehidupan publik yang baik. Kehidupan publik, hubungan negara dan agama di Indonesia dapat terpelihara dengan baik jika kita konsisten dalam menjaga, merawat Indonesia yang beragam ini. Kiranya masa depan hubungan agama negara di Indonesia yang telah ditetapkan di Pancasila dapat terawat dengan baik.